Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar dimanapun Anda berada, kali ini Sosio Bakti mengajak kalian untuk berlatih latihan soal PAS atau penilaian akhir semester ganjil. Kali ini adalah untuk kelas 11 ya. Mengapa kita berlatih dalam penilaian akhir semester ganjil ini? Dimaksudkan adalah untuk memotivasi kalian untuk banyak membaca ya, sehingga pemahaman-pemahaman kita tentang materi sosiologi di semester ganjil ini bisa membuat Anda lebih mudah lagi untuk menghadapi soal-soal yang akan diberikan oleh guru pengajar kalian semua, baik itu soalnya dalam bentuk esai ataupun dalam soal bentuk pilihan ganda. Ayo para pembelajar, marilah semangat untuk lebih mendalami materi-materi sosiologi sehingga kalian akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal yang akan diberikan. Ya, tentu saja materi itu berkaitan dengan materi esensial yang diberikan oleh guru kalian di semester ganjil, antara lain yaitu KD tentang pembentukan kelompok sosial. Lalu silakan kalian nanti baca lagi tentang permasalahan sosial, dan KD yang ketiga itu adalah tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Di channel Sosio Bakti semua materi-materi itu sudah ada videonya. Jadi kalian jikalau ingin mengulang-ulang materi pembelajarannya, silakan dibuka kembali ya. Dilihat lagi video-video yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Para pembelajar sekalian, jikalau kalian anggap video ini bermanfaat, ayo semangat untuk memberikan like ya, menyebarkan kepada teman-teman, kemudian yang belum subscribe. Nah, untuk itu channel Sosio Bakti mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Ayo kita mencoba untuk berlatih menjawab soal-soal yang ada. Nah, kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, soal pertama kita ini tentang kelompok sosial ya. Kalian ingat kembali ada beberapa tokoh yang mengungkapkan konsep-konsep tentang kelompok sosial ini. Semoga kalian lebih memahami tentang kelompok-kelompok sosial ya, karena melalui kelompok-kelompok sosial ini kita nanti akan peduli, akan memahami tentang berbagai hal yang akan sangat berkaitan dengan kelompok sosial, apakah itu masalah sosialnya ataupun pengaruh-pengaruh timbal balik yang terjadi akibat terjadinya atau kita mengelompok atau kita berkelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, yang pertama adalah konsep yang diinginkan. Kalian bisa menjelaskan ini adalah konsep dari siapa ya. Kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Ini adalah konsepnya siapa? Ya, kalian masih ingat tentunya dalam video Sosio Bakti yang pernah diungkapkan pada pertemuan yang pertama kali di kelas 11 ini tentang kelompok sosial ya. Silakan dibuka kembali. Nah, kalau kita ingatkan ya, sekedar mengingatkan yang option A, Surjono Sukamto. Ya, kalau Surjono Sukamto itu menyatakan bahwa kelompok sosial adalah merupakan kesatuan atau himpunan manusia yang saling berhubungan di antara mereka dengan adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Iya. Jadi agak panjang ya dari yang diminta ya, dari pokok soalnya. Jadi bukan jawabannya. Yang berikut Robert Camerton ya, masih ingat para pembelajar. Nah, kok Robert Camerton menyatakan kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang sudah mapan. Ya, singkat
ya, tapi di sini ada pernyataan pola yang sudah mapan. Jadi bukan konsep dari Robert Camerton ya, dari STEM soal itu. Kita lihat kembali yang C, Mark Iver dan Charles Hapeck ini apa konsep mereka tentang kelompok sosial. Kita lihat beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelompok sosial Mark Iver ini adalah kalau kita lihat himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, ya. Jadi himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Ya, belum ya, belum ketemu juga. Oke, yang sekarang yang D, Harten, ya, Harten dan Han. Apa menurut mereka konsepnya? Paul B. Harten dan Charles L. Han menyatakan bahwa kelompok sosial adalah sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Iya, kita ketemu jawabannya ya para pembelajar. Jadi kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi, itu adalah konsepnya dari Paul B. Harten dan Charles L. Han. Ya, ya, kalau dari Pollack masih ingat? Dari Mayor Pollack itu kelompok sosial ini adalah sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Ya, kita ketemu jawabannya mana tadi? Yang D ya. Jadi Paul B. Harten dan Charles L. Han. Ini dari konsep apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Baik, kita akan lanjut ke soal berikut. Ya, di sini materi esensial dari kelompok sosial ini antara lain adalah dasar pembentukan kelompok sosial. Sebagaimana kalian pernah belajar, kalian pernah membaca bahwa dasar-dasar terbentuknya kelompok-kelompok sosial itu bisa terjadi karena adanya kesamaan ya, kesamaan yang dimiliki oleh masyarakat ya. Apa saja kesamaannya itu? Bisa kesamaan dalam kepercayaan, bisa kesamaan dalam hal tempat tinggal, bisa kesamaan profesi, bisa kesamaan kepentingan, bisa kesamaan hobi dan usia, bisa juga karena kedekatan ya. Jadi kalau kita lihat yang diminta ini ada disajikan gambar ya. Ini gambar anak-anak sedang mengaji. Nah, kita melihat ini, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, berarti apa dasar pembentukan kelompok sosial ya dari anak-anak yang sedang mengaji ini? Kalau kita lihat kesamaan apa? Apakah tempat tinggal, profesi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan hobi dan usia? Nah, kalau kita lihat memang bisa saja mereka ini sama ya, satu wilayah ya, tempat tinggal. Bisa juga mereka ini usianya sama. Tapi kalau kita lihat yang paling menyatukan, yang menjadi dasar mereka ada di dalam kelompok pengajian ini adalah karena kesamaan dari religinya ya, kesamaan dalam agama Islam ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Kita akan lanjut kepada soal berikut. Jadi nanti kalian kalau akan ketemu, kalau ada option maksudnya gambar-gambar itu kaji ya, apa yang menjadi dasar dari kelompok sosial yang dimaksud. Kalian bisa lihat, bisa saja gambar itu diberi contoh tentang kesamaan profesi misalnya, kesamaan kepentingan, ya, kesamaan hobi dan lain-lain ya. Jadi tergantung dari pokok soal yang akan stimulus ya yang diberikan. Nah, kebetulan ini adalah gambar kelompok anak-anak sedang mengaji. Kita akan lanjut kepada soal berikut. Ya, kita lihat dulu kepada untuk lebih cepat menjawabnya, mudah menjawabnya.
Apa yang diinginkan dalam soal ini ya, pada pokok soalnya. Berdasarkan ilustrasi tersebut, syarat untuk menjadi kelompok sosial yang belum terpenuhi dari warga tersebut adalah belum adanya apa? Oh iya, jadi ini yang diminta dalam soal ini adalah tentang syarat-syarat dari sebuah kelompok sosial ya, dengan memberi contoh dari ilustrasi ya, ilustrasi dari suatu ilustrasi cerita ini kita baca saja biar kita bisa melihat apa yang menjadi syarat dari kelompok sosial ya. Dalam rapat musyawarah menyambut HUT RI, masyarakat di Desa Harmoni setuju dengan aneka lomba yang akan diselenggarakan. Pada acara tersebut, para warga siap bergotong royong untuk menyukseskan acara tersebut. Ketua RT dan RW akan memimpin menggalang dananya. Disusunlah panitia untuk acara 17-an. Ya, kalian semuanya tentu pernah ya menjadi anggota 17-an. Remaja, pemuda dan pemudinya sangat antusias membantu kegiatan tersebut. Ya, membantu kegiatan tersebut nih maksudnya. Iya, kita hilangkan. Kemudian namun ada seorang warga yang baru saja tinggal di desa tersebut tidak bersedia mendukung kegiatan tersebut dengan alasan belum mengenal warga setempat. Nah, jadi ada seorang warga yang tidak ingin mendukung karena alasannya belum mengenal warga setempat. Nah, kita ulang ya, berdasarkan ilustrasi tersebut, syarat untuk menjadi kelompok sosial yang belum terpenuhi dari warga tersebut adalah apa? Ya, kita lihat coba option A-nya. Hubungan belum adanya apa? Hubungan timbal balik. Nah, ini hubungan timbal balik ini syarat ya. Syarat untuk sebagai kelompok ya, adanya kelompok sosial, adanya hubungan timbal balik ya. Nah, kalau kita lihat apakah ini? Nah, kalau kita lihat tadi warga ini sudah mau menghadiri rapat ya, ada hubungan timbal balik berarti mau menghadiri rapat ya. Kemudian B, pengikat seperti kesamaan ideologi, kepentingan dan nasib ya. Jadi kalau kita lihat sudah ada pengikat mereka ini ada dengan kesamaan ideologi. Kenapa merasa kesamaan ideologi ya? Karena ini kan merayakan HUT RI, jadi sama semuanya kita disatukan dalam sebuah negara berdasarkan ideologi Pancasila ya, kepentingan yang sama dan merasa kita satu nasib ya sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian sistem dan pembentukannya berproses ya dalam masyarakat ini ya, ada RT, ada RW, tentu ada pembentukan yang berproses ya dalam sebuah masyarakat. Yang diminta ini tentang warga ini apa yang belum memenuhi syarat sebagai anggota kelompok ini ya. D, struktur, kaidah dan pola yang sama. Apakah belum ada struktur, belum ada kaidah, belum ada pola-pola yang sama? Nah, kalau kita lihat di dalam masyarakat ini sudah memiliki struktur ya, di mana ada RT, ada RW, ada warga ya. Nah, kita melihat ada status yang dimiliki oleh warga tertentu sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, kemudian ada anggota ya, warga-warga yang lain. Nah, itu artinya ada struktur ya di dalam kehidupan masyarakat harmoni tersebut. Lalu ada aturan, ada kaidah ya. Dalam musyawarah ini bisa terselenggara yang baik, tentu ada kaidah-kaidahnya, ada aturannya dan pola yang sama ya, di mana masyarakat ini sepakat dengan sikap-sikap. Salah satu contoh dalam pola yang sama yaitu pola mengikuti di sini adalah mengikuti musyawarah dengan baik ya, dalam menjalankan di sini menyusun panitia ya untuk 17-an. Kemudian jadi ini bukan jawabannya ya. Jadi ini ada semuanya. Apa yang belum ada dari warga ini? Kita baca yang E, kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Ya. Nih, jadi syarat yang belum terpenuhi dari warga tersebut ya dalam kelompok sosial ini adalah karena apa? Belum adanya
kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Jadi ketika dia diminta, dia sudah gabung dalam marga, tapi dia menarik diri karena merasa belum mengenal kelompok yang lain. Jadi belum ada kesadaran bahwa dia sebenarnya sudah menjadi bagian dari kelompok warga setempat ya, meskipun mungkin karena dia warga baru belum mengenal, tetapi karena merasa baru jadi merasa belum memiliki ya, belum sebagai bagian dari kelompok tersebut. Sedangkan syarat kita untuk menjadi sebuah kelompok sosial salah satunya yaitu ada kesadaran untuk kita sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut, sehingga kita akan sukarela seperti pemuda dan pemudi yang lain ini, sukarela, antusias ya, tentunya untuk kebaikan-kebaikan dari masyarakat di mana kita berada ya. Nah, itulah para pembelajar jawaban kita. Jadi jawabannya adalah option yang E. Bisa dipahami ya? Oke, kita akan lanjut kepada soal yang berikut. Iya. Kita harapkan kalian bisa belajar, semangat dengan latihan-latihan ini diharapkan adalah semangatnya ya untuk mencari apa yang masih belum dipahami dalam materi-materi di semester ganjil. Nah, kalian yang belum dipahami nanti setelah latihan ini, apa ada kesulitan dalam soal, kalian bisa tanyakan ya. Nah, kalian bisa silakan kalian tanyakan pada guru kalian masing-masing. Ya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar kelompok pengendara ya, sebagai pengemudi dari transportasi beroda 2 ya, transportasi umum beroda 2. Kita lihat berdasarkan gambar tersebut menunjukkan ya, dapat disebut sebagai kelompok sosial. Ini sebagai kelompok sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, kecuali apa yang bukan ciri-cirinya? Kita lihat yang option A-nya. Apa ciri-ciri dari kelompok sosial itu? A-nya, terdapat interaksi dan komunikasi di antara anggotanya. Ya, ini ciri kelompok sosial yang pertama adalah adanya interaksi ya dan komunikasi di antara anggotanya. Kemudian yang B, merupakan satu kesatuan yang nyata. Ya, ini nyata, bukan kelompok semu ya. Ada kenyataannya mereka sebuah kelompok sosial yang kita lihat tentunya punya aturan-aturan, punya norma ya. Di sini menjadi sebagai kelompok yang jelas punya tujuan. Yang C-nya kita ini menyambung ya, mempunyai norma atau peraturan yang tegas sebagai bagian dari pedoman bertingkah laku. Bagaimana sebagai pengendara ini ada satu norma yang harus diikuti, punya jaket ya dengan ciri khusus, warnanya ada, kemudian terdaftar dengan punya kartu anggota. Ini adalah norma-norma atau bagaimana peraturan yang harus mereka miliki. Syarat-syarat sebagai pengemudi pengendara ya, ada SIM, surat izin mengemudi, yang juga yang mereka harus miliki di sini. Jadi mempunyai norma, punya aturan yang tegas sebagai pedoman mereka bertingkah laku untuk melayani daripada konsumen yang membutuhkan jasa mereka ya. Nah, kemudian option yang D, kesamaan keturunan, keluarga dan kepercayaan. Nah, apakah ini jawabannya para pembelajar sekalian? Jadi apakah suatu ciri-ciri dari sebuah kelompok sosial itu harus ada kesamaan keturunan, ada kesamaan sebagai dari keluarga, atau kesamaan kepercayaan dari sebuah kelompok sosial itu? Iya, kalau dasar dari pembentukan sosial, bagaimana sebuah kelompok sosial itu terbentuk, bisa ya satu kelompok sosial dibentuk karena adanya kesamaan dari keturunan, bisa karena kesamaan keluarga, bisa karena kepercayaan. Tapi ini yang diminta adalah kita disajikan dalam suatu kelompok sosial tertentu. Nah, ciri-ciri apa yang kita lihat terpenuhi dari sini? Ya, kalau kita dari option D ini yang adalah tidak harus dari kelompok ini, pengendara ini
dari satu keturunan atau keluarga tertentu atau kepercayaan tertentu ya. Mereka bisa dari berbagai macam. Jadi kalau kita lihat dapat disebut sebagai kelompok sosial tertentu dengan ciri-ciri berikut, kecuali ya. Jadi mana yang bukan sebagai ciri-ciri dari kelompok ini? Ya yang D tentunya ya, karena mereka tidak harus satu keturunan atau satu keluarga atau satu kepercayaan ya. Yang E kita lihat mempunyai kepentingan yang sama. Ya ini adalah ciri-ciri mereka punya satu kepentingan yang sama, yaitu tentunya mereka ingin mengabdikan diri di sektor jasa sebagai pengendara ya. Demikian para pembelajar, jawabannya yang dimaksud dengan yang bukan termasuk ciri-ciri dari kelompok sosial yang dimaksud adalah yang D ya. Jawabannya yang D. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut kepada soal berikut. Nah, ini ada gambar ya. Kalian lihat, ini pekerja profesional, ini karyawan-karyawan sedang berdiskusi ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan contoh dari tipe kelompok patembayan. Karena apa? Ya, para pembelajar dalam kelompok-kelompok sosial, kalian silakan ya banyak belajar tentang tipe-tipe kelompok sosial. Ya, jadi kalau kita lihat dari ikatannya, kita melihat Ferdinand Tonis itu membagi kelompok menjadi dua tipe, yaitu ada patembayan ya, ada paguyuban ya. Patembayan atau Gesellschaft dan paguyuban atau Gemeinschaft. Nah, ini apa yang menjadi ciri patembayan? Kita lihat jawaban-jawabannya. Kalian masih ingat apa bedanya antara patembayan dengan paguyuban? Ya, jadi kalau patembayan itu dasar ikatannya adalah kepentingan ya, kepentingan yang sama, tujuan yang sama ya. Ada keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan-keuntungan dari mereka bersatu atau berkelompok ya. Sedangkan kalau paguyuban itu ikatannya adalah ikatan batin ya, karena mereka merasa bisa satu keturunan, karena satu kepercayaan, atau karena satu tempat tinggal. Nah, kalau kita lihat kelompok patembayan memiliki ikatan batin yang kuat. Bukan ya, karena ikatan batin yang kuat itu adalah ciri dari kelompok paguyuban atau Gemeinschaft ya, Gemeinschaft. Jadi bukan ya. Yang B terbentuk karena adanya kepentingan yang sama. Ya, itu tadi sudah kita sebutkan. Jadi patembayan ini adalah kelompok sosial yang diikat ya, yang diikat karena adanya kepentingan ya dan tujuan yang sama ya. Ada untung atau rugi yang diperhitungkan ya, apa yang menguntungkan kalau mereka bergabung ya. Kalau mereka merasa tidak ada kepentingan dan keuntungan yang bisa didapat, mereka biasanya tidak akan menggabungkan diri dalam kelompok-kelompok sosial tersebut ya. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Kita lihat option C, bersifat non formal dalam interaksinya. Nah, kalau non formal ini adalah ciri dari paguyuban ya. Karena apa? Bersifat kekeluargaan. Jadi ini karena sifatnya adalah ikatan batin yang kuat, mereka dekat ya, karena bisa saja satu darah, keturunan, bisa karena wilayah ikatan batinnya kuat, atau karena satu religi atau kepercayaan ya. Nah, oleh karena itu biasanya interaksinya tuh bersifat non formal ya. Nah, sedangkan kalau di dalam kelompok-kelompok ini, dalam masyarakat yang profesional seperti ini ya, tentunya interaksinya adalah bersifat formal. Ada orang-orang yang harus menduduki jabatan-jabatan tertentu ya, dengan bagaimana kita bersikap tentu berbeda dengan kalau kita bersikap dengan orang-orang yang punya status yang sama, dibandingkan dengan orang-orang yang dengan status sosial yang berbeda ya, yang lebih berkaitan dengan peran-perannya. Jadi kalau paguyuban bersifat formal dalam interaksinya, ada aturan
bagaimana dia harus bersikap dalam berinteraksi sebagai atasan atau sebagai bawahan ya. Nah, sedangkan kalau dalam paguyuban biasanya bersifat kekeluargaan ya. Terus yang D bersifat langgeng. Ya, apakah bersifat langgeng kalau paguyuban? Ya, tadi sudah kita sebutkan ya bahwa kalau paguyuban ini kita sebutkan ya, kalau paguyuban itu langgeng sifatnya ya. Kalau paguyuban itu sifatnya langgeng karena tadi keluarga punya ikatan darah, bisa kepercayaannya sama. Sedangkan kalau patembayan seperti contoh ini, patembayan, nah karena tadi kalau merasa untung ya mereka mau gabung ya. Kalau sudah selesai dengan urusan dan kepentingan dan tujuannya, mereka akan bubar. Dan mereka kalau merugi apalagi mereka tidak akan menggabungkan diri kembali ya. Jadi relatif singkat ya. Seperti itu kalau patembayan. Jadi ini langgeng nih ciri-ciri dari paguyuban. Solidaritas sangat kuat. Kalau ini solidaritas yang kuat adalah ciri dari paguyuban ya. Sedangkan kalau patembayan karena di antara mereka tidak harus kenal mengenal ya. Bisa karena mereka berkumpul dalam satu kepentingan, bisa dari perusahaan-perusahaan ya yang berbeda, yang bergabung ya. Tidak harus saling kenal mengenal. Jadi yang dibutuhkan kalau dalam patembayan adalah toleransi ya, toleransi yang tinggi karena mereka berbeda-beda dan tidak harus saling kenal mengenal. Jadi yang dibutuhkan adalah sikap penghargaan dan toleransi yang sangat tinggi. Sedangkan kalau solidaritas ya, ini adalah ciri-ciri dari masyarakat paguyuban. Jadi jawabannya yang mana? Kenapa disebut kelompok patembayan? Oke ya, karena mereka terbentuk. Yang B, karena adanya kepentingan yang sama. Nah, bisa dipahami ya para pembelajar dalam soal ini. Jawabannya adalah option B. Selanjutnya, soal berikut. Iya, ini ada gambar PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat ini kelompok apa ya, tipe kelompok yang mana? Tadi kalian sudah kenal, ada paguyuban ya, ada patembayan. Kemudian ini gambar ini menunjukkan kelompok apa? Orang-orang satu profesi ya, memperjuangkan nasib. Nah, ini ada volunteer, ada okupasional, ada membership group ya. Nah, kalian baca tuh kembali ya. Jadi kelompok volunteer ya, ini kalau volunteer itu misalnya adalah sukarelawan ya, di mana mereka misalnya melakukan aksi-aksi kemanusiaan ya. Jadi orang-orang yang punya kepentingan sama terhadap sesuatu, di mana sesuatu ini tidak selalu mendapat perhatian dari masyarakat ya. Jadi seperti apa misalnya di dalam pencinta lingkungan hidup ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang bagaimana mereka itu memelihara lingkungan hidup secara sukarela ya, supaya tidak tercemar ya, supaya lestari seperti itu. Itu adalah kita sebut dengan volunteer ya. Kalian juga bisa membentuk kelompok-kelompok volunteer di berbagai bidang kehidupan. Misalnya volunteer dalam mengajak orang-orang yang buta huruf di daerah-daerah terpencil misalnya untuk bisa membaca, misalnya gerakan literat atau bisa membaca ya, itu bisa ya. Kemudian juga mengaji, yang belum bisa mengaji bisa dibantu saudara-saudara muslimnya, bagi kalian yang bisa ya, misalnya membaca Al-Quran, mengajarkan orang-orang yang muslim yang belum bisa membaca Al-Quran, itu juga volunteer namanya ya. Juga aksi-aksi kemanusiaan yang lain ya, misalnya dana-dana sosial, memberikan bantuan sosial ya kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian okupasional ini adalah
orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, dikarenakan ya mereka ini satu profesi, punya profesi yang sama, ya, membentuk persatuan, membentuk kelompok sosial, dan ingin memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan untuk kebaikan kelompok tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat contohnya ini adalah kelompok okupasional. Jadi orang-orang yang satu profesi berkumpul untuk memperjuangkan apa yang mereka inginkan sebagai langkah-langkah menuju kebaikan, ya. Jadi guru seperti Sosio Bakti, Ibu juga adalah bagian dari kelompok okupasional PGRI. Ya, semoga selalu jaya, ya. Berikut adalah membership group. Membership group ini selain membership ada lagi referenship group, ya. Jadi membership group ini adalah kelompok sosial di mana kita secara fisik menjadi anggotanya, ya. Kalian membership dari sekolah kalian masing-masing, ya. Oke. Kalau referenship group itu apa? Ya, ada lawannya dari membership group. Iya, kelompok acuan, ya. Jadi kalau referenship group itu tidak seharus kita secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut, tetapi perilaku kita bisa mencerminkan dari kelompok acuan kita. Jadi misalnya kita mendambakan menjadi orang yang dipercaya, mendambakan menjadi sebagai orang yang soleh, ya, mendambakan misalnya kalau para pelajar SMA ingin masuk ke perguruan tinggi negeri tertentu di wilayahnya, ya. Berarti perguruan tinggi di wilayah kalian masing-masing itu adalah sebagai referensi grup. Walaupun kalian secara fisik belum menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, kalian bertingkah laku seolah-olah kalian sebagai mahasiswa di sana, berupaya belajar dengan baik, kemudian punya visi dan misi bagaimana kalau kalian akan menjadi mahasiswa di sana, ya. Nah, ini adalah penyemangat kita, ya. Semoga kalian pun bisa menjadi referensi dari kelompok-kelompok lain sebagai acuan kalau kita punya satu perilaku yang memang bisa menjadi contoh-contoh yang dibanggakan dalam kelompok-kelompok yang lain, ya. Jadi kenapa perguruan tinggi tertentu di daerah-daerah itu menjadi acuan bagi dari para pelajar SMA yang lain? Ya karena memang tentunya ada hal-hal yang positif yang membanggakan sehingga orang berlomba-lomba untuk menjadi berminat, ya, menjadi mahasiswa di sana. Nah, itulah yang disebut dengan referenship group. Semoga sekolah kita masing-masing, sekolah kalian juga semuanya akan menjadi referensi bagi kelompok sosial yang lain untuk bisa menjadi anggota karena ada keunggulan-keunggulan yang bisa didapat dari sekolah kita, ya. Jadi jawabannya apa ini tadi? PGRI, iya, kita ingatkan kembali adalah option yang D. Selanjutnya, iya, ini kita lihat dari gambar tersebut, ya, ini sudah kepada materi yaitu masalah sosial. Ada gambar tentang kemacetan ini, kemacetan lalu lintas, ya. Mengapa ini disebut sebagai masalah sosial, ya? Contoh pada gambar di atas dianggap sebagai masalah sosial. Kenapa disebut sebagai masalah sosial? Begitu, ya. Tentunya kita harus mengingat, ya, konsep-konsep apa sih yang disebut masalah sosial. Masih ingat para pembelajar dari video Sosio Bakti yang pernah ditayangkan, ya? Ya, konsep Sutomo misalnya, yang masalah sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ada lagi oleh Surjono Sukamto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalam masyarakat yang membahayakan dari kehidupan kelompok.
ada lagi konsepnya Leslie, bahwa permasalahan sosial itu merupakan kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar dari masyarakat, ya, sehingga suatu ini sebagai suatu yang tidak diinginkan, ya. Jadi kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan, ya, dari sebagian besar warga masyarakatnya, sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi perlu untuk diatasi, ya, atau diperbaiki. Itu konsepnya Leslie tentang masalah sosial. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, kemacetan ini adalah sebuah masalah sosial. Kenapa? Mana yang paling tepat? A, kita lihat membahayakan kehidupan masyarakat. B, berpengaruh terhadap alam sekitar di tempat tinggal. C, kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. D, menimbulkan kecemburuan sosial bagi pejalan kaki. E, semua ingin cepat sampai ke tujuan. Ya, mana yang paling tepat dari opsi-opsi ini? Kalau kita lihat dari konsep-konsepnya tadi, kecenderungannya adalah jawabannya mengapa ini menjadi masalah sosial adalah karena semua orang tidak ingin terjadi kemacetan, ya. Betapa tidak enaknya bermacet-macet di jalan raya. Jadi ini adalah masalah sosial, yaitu yang C, kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya, jawabannya mana? Yang C. Ya, kita lanjut ke soal berikut. Ya, ini ada gambaran tentang masyarakat kita. Semoga masalah-masalah yang seperti ini tidak akan ada lagi. Ya, kalian semuanya berpikir bagaimana bisa membangun masyarakat kalian, ya, untuk kemudian masyarakat ini bisa terbantukan, ya. Masalah sosial seperti contoh gambar di bawah ini jika dikategorikan, ya, sebagai kemiskinan absolut. Apa alasannya? A, lingkungan alam yang tidak subur. B, tidak ada lahan untuk perumahan. C, masyarakat senang tinggal, ya, di wilayah tersebut. D, sumber daya manusia rendah. E, kemudahan berpergian dengan transportasi kereta. Jadi disebut sebagai masyarakat dengan kemiskinan absolut itu karena apa, ya? Jadi kemiskinan itu sendiri disebutkan adalah karena disebut sebagai kemiskinan absolut, dan ada namanya juga kemiskinan relatif. Masih ingat, ya? Jadi kalau kemiskinan relatif tidak semua orang bisa menyebutkan dia miskin. Kenapa sih disebut kemiskinan relatif? Itu kalau kita membandingkan satu kondisi di mana kita membandingkan kondisi yang ada dengan kelompok lain yang lebih tinggi keadaannya, statusnya, tentu kita akan menganggap apa yang ada di kelompok tersebut lebih rendah, ya, karena kita membandingkannya dengan yang lebih. Nah, sedangkan ini kenyataannya disebut absolut. Absolut itu mutlak. Jadi sebuah kemiskinan karena ketidakberdayaan seseorang, individu atau kelompok masyarakat dalam menggunakan semua yang ada pada dirinya, baik pikirannya, tenaganya, dia tidak mampu, ya, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah yang D, karena sumber daya manusia yang rendah, yang tidak bisa mengoptimalkan untuk meningkatkan kehidupan, ya. Semoga dengan kalian banyak belajar, kalian berpendidikan, bisa mengubah, ya, dari kondisi yang sulit dan bisa membantu masyarakat kita yang lain, ya. Ya, selanjutnya, iya, ini kita lihat option yang diinginkan dari pertanyaan ini adalah di sini pokok soalnya, pernyataan mana saja yang menunjukkan adanya perbedaan sosial di masyarakat Indonesia secara horizontal. Oh ya, berarti soal ini sudah masuk ke materi tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, ya. Jadi kalau tadi sudah kelompok sosial, masalah sosial, kalian baca lagi, ya, literasi lagi
hal-hal yang berkenaan dengan itu, karena nanti dalam soal PAS tentunya soalnya akan sangat banyak ya. Kita hanya memberikan contoh-contoh simpelnya saja yang menggugah, memotivasi kalian untuk baca lebih lanjut ya. Jadi horizontal, jadi pembedaan masyarakat secara sejajar ya. Yang mana yang menunjukkan itu? Iya, kita lihat yang pertama, option 1, kerjasama antar beberapa perguruan tinggi dalam penelitian geopark di wilayah Karangsambung, Kebumen berjalan sukses. Ini antar perguruan tinggi itu sifatnya sejajar ya, sejajar. Jadi ini adalah salah satu jawabannya, sejajar, horizontal ya. Pernah kalian ke daerah Karangsambung? Ya, kalau kalian belajar geografi ini sangat menarik nih daerah sini ya. Jadi karena lapisan bumi yang ada itu adalah sebenarnya adalah dasar samudra yang terangkat ya. Kalau kita sosiologi tentu akan melihat pengaruh alam ya, kata konsep Pitirim Sorkin. Gejala sosial sosiologi itu juga bisa belajar hubungan timbal balik antara gejala sosial yang satu dengan gejala alam ya. Jadi kita akan bisa meneliti tuh bagaimana pengaruh masyarakat yang tinggal di sekitar daerah Karangsambung, yaitu wilayah geopark tadi ya, dari wilayah yang dasar samudra yang terangkat tadi ya. Itu kalau kalian ke sana banyak ya batu-batu alam yang kalau digosok itu sangat indah-indah, tapi tentunya sekarang wilayah itu menjadi geopark, menjadi sebuah wilayah yang sangat dilindungi sebagai pengetahuan ya, laboratorium alam untuk bumi ya. Kemudian yang kedua, acara arisan ibu-ibu di PKK di wilayah Kelurahan Pondok Anda mempererat tali silaturahim antar warga. Iya, jadi ibu-ibu ini juga horizontal ya, sederajat satu dengan yang lain, walaupun mungkin mereka statusnya berbeda-beda, tapi di PKK ini mereka sederajat ya. Ini salah satu jawabannya juga. Yang ketiga, perlombaan karya ilmiah di bidang sosiologi diikuti oleh perwakilan para pelajar SMA di seluruh Indonesia. Nah, jadi meskipun ini berbeda-beda ya, pelajar di seluruh Indonesia, tetapi kita adalah pelajar yang sama, yang satu ya, secara horizontal, walaupun kita dibedakan dalam berbagai sekolah yang ada. Oke, para pembelajar, mari bersama-sama kita kuatkan persatuan dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa kita atau kalian itu adalah nanti generasi penerus bangsa. Kalian adalah satu, sama semuanya berkedudukan sejajar di sekolah manapun kalian berada ya. Jadi kalau kita lihat 1, 2, 3 ini sudah ketemu jawabannya ya. Pernyataan yang menunjukkan adanya perbedaan sosial secara horizontal. Baik, kalau 4 dan 5 ini apakah horizontal atau bukan? Para buruh suatu perusahaan berunjuk rasa meminta jaminan kesejahteraan hari tua tidak dihapuskan. Berarti buruh ini terhadap perusahaan ya, buruh ada status sosial yang berbeda ya antara buruh dan pemilik perusahaan. Jadi ini adalah vertikal ya, ada kelompok atas, ada kelompok bawah. 5. Komunikasi antara pemerintah dan rakyat pada negara demokrasi seharusnya dapat berlangsung terbuka dan demokratis ya. Ini juga secara vertikal ya, ada pemerintah sebagai penguasa dan rakyat. Jadi yang mana? Perbedaan sosial sederajat sudah ketemu ya. Option yang A, 1, 2, dan 3. Baik, kita akan lanjut pada soal berikut. Perbedaan sosial dapat berdampak pada munculnya sikap partikularisme yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut ini. Yang mana itu? Iya, sebagaimana kalian tahu ya, bahwa perbedaan sosial bisa memunculkan sikap partikularisme, di mana sikap partikularisme itu adalah sebuah sikap di mana orang ingin lebih mementingkan kepentingannya pribadinya dibandingkan kepentingan umum ya. Nah, ini yang paling sesuai yang mana? Masyarakat Baduy di desa Ciboleger, Pegunungan Kendeng, Rangkas Bitung mengisolasi diri dari kelompok masyarakat lain. Ini eksklusif ya, bukan partikular, tapi memisahkan diri adalah ini
bahasannya disebut dengan sikap eksklusif ya. Kemudian perumahan di perkampungan adat masyarakat Kampung Naga, Tasikmalaya tetap dipertahankan keasliannya oleh penduduk setempat ya. Jadi sikap-sikap tradisional dengan yang seperti ini adalah contoh juga eksklusivisme ya. Pernyataan sekelompok yang masyarakat bahwa bahasa daerahnya paling indah ya. Etnosentris menganggap bahasanya paling indah, ini juga bukan ya. Kemudian yang berikut, seorang pemimpin perusahaan mengangkat pegawainya hanya dari orang yang satu suku dengannya. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini adalah sikap partikular ini. Partikularisme, dia hanya ingin mementingkan apa yang disukainya, apa yang diinginkannya sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada hal-hal yang dianggap lebih utama dari dirinya. Mengapa dia memilih hanya dari sukunya, apa yang dia suka ya. Jadi hanya mementingkan dari kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan umum. Jadi ini jawabannya adalah yang D ya. Nah, kalau ini masyarakat Kampung Pulo di sekitar Candi Cangkuang di Garut tetap mempertahankan rumah adat mereka baik dalam jumlah dan bentuknya. Oke, siapa yang sudah pernah ke Kampung Pulo di Candi Cangkuang Garut ya. Jadi kalian akan melihat rumah adat yang tetap dipertahankan ya. Ini juga eksklusivisme dalam masyarakat ya. Ini bukan jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang D ya. Jawaban yang D. Ya, berikut kita lihat ya. Jadi para pembelajar, menarik sekali kalau kita belajar sosiologi ya. Ini ada contoh-contoh. Silakan suatu saat kalian ke Baduy, boleh nanti kalau pandemi sudah berlalu dan kalian punya waktu ya, dan waktu libur dan sebagainya, boleh ke Kampung Naga, boleh ke Kampung Pulo, Candi Cangkuang ya, dengan orang tua atau orang-orang yang bisa dipercaya mengantar kalian ya. Selanjutnya, iya, berikut ini merupakan dampak dari partikularisme. Iya, sikap mementingkan kepentingan pribadi itu punya dampak ya. Apa dampaknya? Iya, menghambat integrasi sosial, orang dekat hanya dengan orang yang disukai. Iya, ini adalah dampak ya dari partikularisme. Tentunya kalau ini sudah jawabannya, yang lain bukan ya. Coba kita lihat yang option B, munculnya empati terhadap orang lain yang mengalami musibah. Bukan dampak ya. Jadi sikap partikularisme justru berdampak orang tidak punya empati karena hanya memikirkan diri sendiri ya. Jadi ini bukan. Mobilitas sosial tinggi, setiap individu ingin meningkatkan status sosialnya. Ini juga dampak dari partikularisme. Kenapa demikian? Ya karena orang daripada kehidupannya tidak diperhatikan oleh atasan yang hanya memikirkan dirinya sendiri, orang jadi berlomba untuk memperbaiki hidupnya masing-masing. Jadi mobilitas sosialnya tinggi ya. Ini dampak dari partikularisme ya. Tentunya kalau memperbaiki hidup, ini yang positifnya nih ya. Kemudian hilangnya disintegrasi sosial dan potensi terjadinya konflik sosial. Bukan hilang, justru kalau partikularisme itu menyebabkan disintegrasi ya, karena orang cuek, tidak peduli terhadap orang lain, sehingga bisa menimbulkan kecurigaan dan bisa terjadi disintegrasi. Kemudian option E, mendorong terjadinya integrasi sosial di kalangan kelompok masyarakat. Tentunya bukan. Yang terjadi adalah justru tidak terjadi seperti itu ya, karena mengarah kepada disintegrasi, pecahnya ke satu paduan. Berarti dampak dari partikularisme adalah menghambat integrasi sosial ya, karena orang dekat hanya dengan orang yang disukainya. Jawabannya adalah yang A. Iya, kita akan melihat pada soal berikut. Tinggal beberapa soal ya, kita selesaikan. Ya, di sini salah satu sikap partikularisme adalah sikap nepotisme. Dengan contoh, iya, nepotisme tahu? Ya, ini satu sikap yang tidak diinginkan ya. Ya, nepotisme itu adalah sikap yang mengutamakan kepentingan kerabat
atau keluarga ya untuk dapat hidup sukses, berhasil dengan menggunakan kesempatan atau kekuasaan yang dimiliki. Nah, ada tidak jawabannya itu? Kita lihat. Iya, yang B ini ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi kalau A, suatu bangsa di dunia tidak akan melaksanakan pernikahan dengan bangsa lain. Ya, bukan arti nepotisme, meskipun ini partikular ya. Paham yang menganggap rendah perbedaan fisik kelompok tertentu dan menganggap tinggi fisik yang lain ya. Nah, bukan ini rasis ya. Kemudian D, seorang warga lebih memilih mengerjakan pekerjaannya daripada mengikuti undangan gotong royong ya. Individualisme ini ya. Kemudian yang C, orang atau kelompok tertentu dari suatu suku bangsa dari suatu wilayah tertentu yang selalu dianggap paling baik dan benar ya. Ini etnosentrisme. Jadi kalau nepotisme jawabannya tadi yang B ya. Paham yang mengutamakan kepentingan kerabat atau keluarga untuk dapat hidup sukses dan berhasil dengan menggunakan kesempatan dari kekuasaan yang dimilikinya. Iya, kita lanjut. Perhatikan contoh berikut. Ayo para pembelajar, ini ada soal. Selalu berpikir positif. Opsinya apa? Yuk kita lihat yang diminta pokok soalnya. Sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan. Yang mana saja? Berpikir positif, betul. Bersikap ramah dengan orang lain, betul. Menghargai berbagai macam karakteristik masyarakat, benar. Nah ini udah jawabannya 1, 2, 3. Jadi yang A ya, 1, 2, dan 3. Sedangkan 4 dan 5 menjunjung tinggi nilai-nilai partikularisme ya, tentu ini sikap yang keliru. Mendukung secara jelas sikap etnosentris, ini sikap yang keliru ya. 1, 2, dan 3 jawabannya. Selanjutnya kita lihat apa yang diminta. Oh ini sudah hampir terakhir ya. Harmoni sosial. Suatu masyarakat yang tinggal dalam satu lingkungan RW di Kelurahan AA mendapat sosialisasi mencegah laju penularan pandemi COVID-19 melalui rapat virtual dengan aplikasi tertentu. Mereka sepakat bahu-membahu untuk saling menjaga dan menegur warganya yang tidak mau menggunakan protokol kesehatan ketika berada di tempat umum. Harmoni sosial akan tetap terjadi jika apa gitu ya. Seperti itu. A. Menaati sistem dan norma yang telah disepakati bersama. B. Menghindari kecemburuan sosial dalam masyarakat. E. Memperkuat sikap eksklusivisme dimanapun mereka berada. D. Mengoptimalkan upaya menjaga kemurnian asal-usul keturunannya. E. Menerapkan sikap partikularisme dalam perbedaan. Nah kalau kita lihat ini bagaimana orang diminta untuk mengikuti protokol kesehatan dan harmoni itu bisa ya terlaksana dengan baik kalau apa ya. Jadi kalau kalian pahami harmoni itu sendiri, harmoni sosial itu sendiri kan kondisi di mana individu hidup sejalan sesuai dengan tujuan masyarakatnya. Nah di sini tujuan masyarakatnya ini ingin sehat, ingin pandemi segera berlalu ya. Makanya harus ikut protokol kesehatan. Nah tentu jawabannya adalah yang A ya, menaati sistem dan norma yang telah disepakati bersama. Jadi yang A. Berikutnya ya, ini masih ingat ya? Ini apa ini? Ya, social distancing, ini protokol kesehatan. Ya, berikut kita melihat contoh penerapan sikap prinsip kesetaraan yang tidak sesuai. Ya, yang mana nih prinsip kesetaraan yang tidak sesuai? Ya, contoh penerapan sikap prinsip kesetaraan yang tidak sesuai adalah, coba kita lihat dari yang A. Penjual dan pembeli di pasar saling menguntungkan karena terpenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, betul ya. Nah, terus yang berikut B. Para guru memberi materi pelajaran di kelas tanpa membedakan status sosial masing-masing siswa. Benar, ini adalah prinsip kesetaraan. Yang C. Para dokter melayani dengan sigap semua pasien tanpa membedakan asal-usulnya. Ini juga, iya, ini juga kesetaraan ini. Kemudian yang D. Para pejabat negara mengayomi semua masyarakat tanpa membedakan asal-usul dan kelompok sosial warganya. Iya, ini juga sikap menjaga prinsip kesetaraan. Berarti yang E ya. Dalam kampanye pilkada, seorang kandidat
calon kepala daerah menyerukan hal-hal dengan isu SARA. Iya, tentu ini sangat tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Iya, para pembelajar, karena yang diminta adalah yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, kita ke soal berikut. Iya. Apa pokok soal yang diminta? Pernyataan di atas yang sesuai dengan prinsip-prinsip harmoni sosial adalah, ya ini soal terakhir ya. Kita sama-sama jawab dan kalian bisa semuanya ya. Apa saja ini? 1. Kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Ya tadi sudah disebut ya. Apa sih yang dimaksud dengan harmoni sosial itu? Yaitu kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi sesuai dengan tujuan masyarakat. Bisa disebutkan juga harmoni sosial itu adalah pedoman ya, atau panduan ya, atau paduan. Harmoni sosial itu maksudnya adalah paduan ya, paduan keselarasan ya, atau perpaduan antara keyakinan, tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, bisa merangkum, sinergi ya, menyatukan ya segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah. Jadi yang mana? Yuk kita lihat. Kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya itu harmoni. Kondisi di mana masyarakat pendatang lebih dominan dari masyarakat pribumi, bukan ya. Paduan, nah ini tadi ya, maksudnya paduan bukan pedoman. Paduan, keselarasan, perpaduan antara keyakinan dan tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala keinginan untuk ya menyelaraskan segala yang ada ya, yang berbeda. Ini adalah harmoni. 4. Keinginan untuk memisahkan diri, ini bukan ya. Yang 5, cara tentang bagaimana individu saling berhubungan sosial secara baik dan saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, berarti ini sesuai tadi dari konsepnya. Ya, ini adalah harmoni sosial. Jadi nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5 yang C. Ya, ini adalah prinsip harmoni sosial. Semoga kita semuanya bisa menampilkan harmoni sosial sesuai dengan materi sosiologi, dan kalian semuanya bisa menjadi pelajar-pelajar yang berkualitas ya. Karena apa? Memahami kondisi di mana individu harus hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya, memadukan keselarasan ya, perpaduan antara keyakinan, tingkah laku, menghormati orang lain, menyayangi apa yang ada, menghormati kepercayaan orang lain ya, mensinergikan ya, menyelaraskan apa yang bisa baik dalam masyarakat. Lalu kita tahu cara tentang bagaimana saling berhubungan sosial secara baik, saling menghargai satu sama yang lain. Nah, demikianlah para pembelajar, semoga kalian bisa belajar dengan baik, mempersiapkan PAS ya. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.